Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Selin Wulandari dalam konten Our Education, tempat belajar yang masih belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang paling penting dalam fisika, yaitu adalah konsep tentang gerak lurus. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gerak lurus, karena setiap hari kita pasti selalu bergerak, betul bukan? Nah, untuk mengetahui dan untuk memahami apa itu konsep dari gerak lurus, saksikan video ini sampai akhir dan don't forget to like, comment, and subscribe. Cekidot. Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas tentang gerak lurus. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang gerak lurus, marilah kita tinjau atau kita tahu dulu pengertian dari gerak lurus. Gerak lurus terdiri dari dua kata, yaitu ada gerak dan lurus. Yang pertama, kita harus tahu tentang gerak, karena kita setiap hari pasti terus bergerak, tapi kita tidak tahu definisi gerak sebenarnya itu apa. Jadi, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang gerak itu sendiri. Jadi, gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang kita amati dari posisi awal atau dari titik acuannya. Titik acuan itu berupa posisi awal atau tempat dari pengamat. Contohnya, ketika kita sedang berada di suatu pelabuhan atau dari suatu stasiun kereta api misalnya, kita melihat kereta api yang bergerak melewati kita menjauh dari kita. Nah, itu dikatakan kereta api bergerak berdasarkan kita sebagai titik acuan atau sebagai pengamatnya. Namun, beda halnya dengan penumpang yang ada di dalam kereta api dan kereta api itu sendiri. Menurut orang yang di dalam kereta api itu tidak bergerak karena kereta api itu tidak berubah posisi dari tempatnya dan tidak berubah jaraknya. Sedangkan menurut orang yang ada di stasiun, orang yang ada di dalam kereta api dan kereta api itu sedang bergerak. Artinya, pergerakan satu benda itu dapat dilihat dari orang yang menjadi pengamat. Dari orang yang berada di stasiun, kereta api itu bergerak. Tetapi dari orang yang ada di dalam kereta api itu tidak bergerak. Oke, cukup paham? Selanjutnya, benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak. Pada saat suatu objek bergerak, objek dapat mengalami perubahan jarak dan dapat pula mengalami perpindahan. Nah, ini adalah dua istilah yang sering salah digunakan dalam konsep gerak lurus, yaitu ada perpindahan dan jarak, di mana jarak itu sendiri adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek, tetapi tidak mempunyai arah dan hanya mempunyai nilai. Sedangkan perpindahan adalah seluruh lintasan atau panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal objek ke posisi akhir sebuah objek tersebut. Selain jarak dan perpindahan, sebuah objek atau benda yang bergerak juga mempunyai kelajuan dan kecepatan, di mana perbedaannya adalah kelajuan merupakan perubahan jarak terhadap waktu, sedangkan kecepatan merupakan perubahan perpindahan terhadap waktu. Nah, sampai di sini sudah paham tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Berdasarkan lintasannya, gerak bisa kita bedakan menjadi 3, yaitu ada gerak lurus,
gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus disebut dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana kecepatannya adalah konstan. Artinya, benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang tetap. Beberapa persamaan dalam gerak lurus beraturan atau GLB, di mana V merupakan kecepatan, S merupakan jarak tempuh, dan T merupakan waktu yang dibutuhkan benda. Contohnya adalah kendaraan yang melewati jalan tol. Walaupun terdapat tikungan pada jalan tol, kendaraan tetap bisa bergerak lurus. Tetapi, tidak semua lintasan yang ditempuh oleh kendaraan itu disebut dengan gerak lurus. Hanya saja, kendaraan saat dia melintasi suatu lintasan yang lurus, maka saat itulah kendaraan disebut bergerak lurus. Contoh lainnya adalah gerakan kereta api di atas rel, kemudian ada kapal yang menyeberangi lautan atau samudra, kemudian ada gerakan pesawat terbang saat setelah beberapa menit lepas landas dari bandara. Maka pada keadaan tersebut, pesawat sedang melakukan gerak lurus beraturan. Berbeda dengan GLB, GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatannya dapat berubah. Berikut ini adalah beberapa persamaan dalam GLBB. Yang mana yang membedakan dengan GLB adalah adanya sebuah percepatan yang dilambangkan dengan A. Contoh dari GLBB adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Awalnya buah yang jatuh dalam lintasan lurus dan akhirnya sampai ke tanah dalam keadaan diam. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan saat buah jatuh hingga sampai di tanah adalah berubah. Contoh lainnya adalah sebuah motor yang direm dengan mendadak, sehingga kecepatan akhirnya adalah 0. Setelah memahami konsep dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, sekiranya kita sudah dapat membedakan grafik dari GLB dan GLBB, di mana dari definisi yang sudah kita jelaskan tadi bahwa GLB adalah suatu gerak lurus di mana kecepatannya itu adalah konstan. Nah, pada grafik yang nampak pada layar ini adalah grafik yang menyatakan hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, jika kecepatannya konstan, maka grafik yang akan terbentuk adalah berupa garis lurus. Sedangkan jika geraknya itu dipercepat atau diperlambat, atau yang kita sebut dengan GLBB, grafiknya akan berupa garis miring yang sesuai dengan arah percepatannya. Jika gerak lurus berubah beraturannya itu dipercepat, maka grafiknya akan naik. Sedangkan jika gerak lurus berubah beraturan itu diperlambat, maka grafiknya akan turun. Ini adalah salah satu contoh dari grafik GLB dan GLBB, di mana grafik ini menyatakan hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, pada waktu 0 sekon sampai 4 sekon, benda itu bergerak lurus berubah beraturan dipercepat karena grafiknya naik ke atas. Kemudian saat benda bergerak pada waktu 4 sampai 8 sekon, benda itu mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Dan yang terakhir, saat benda berada pada 8 hingga 10 sekon, benda mengalami GLBB diperlambat karena
nilai percepatannya itu turun. Nah, demikianlah contoh grafik dari GLB dan GLBB. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman sudah memahami tentang konsep dari gerak lurus. Dan bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.